Apa kabar? Baik sekali. Halo Nazira Noran, apa kabar? Baik juga di sini. Dora Pardede. Saya rasa macam panggil nama anak sebab gelaran nama anak saya ni nama dia Dora juga. Oh ya? Jangan-jangan aku anaknya ya? Ya, anak kedua. Okey Dora, kita sebenarnya nak mulakan Voice of Nusantara hari ini. Jadi kita nak serahkan dahulu kepada Dora apa agaknya perkongsian menarik dari Indonesia untuk kita bersama-sama mendengar di Malaysia juga. Silakan Dora, kita mulakan. Iya, terima kasih Nazira Noran. Ya, halo pendengar, kita berjumpa dalam acara Voice of Nusantara, sebuah program yang dipersembahkan oleh Voice of Indonesia RRI bersama radio bernama radio, dan selama setengah jam kami akan berbagi informasi dari kedua negara. Dan hari ini saya Dora Pardede akan menemani Anda dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia bersama rekan saya di Malaysia. Betul tu. Okey Dora, apa yang menariknya berita pertama mungkin dari Indonesia, Dora? Ya, untuk berita pertama dari Indonesia ini mengenai gelaran acara Jakarta International Java Jazz Festival. Ini suka nonton juga nggak nih musik jazz nih? Suka. Kalau jazz tu Datuk Sheila Majid lah kan biasanya. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia macam mana? Di Indonesia banyak sekali, ada Faris RM, ada juga Dedi Dukun ya, ada Jamie Aditya, Vina Panduwinata. Wah, ini banyak banget legend-legend jazz Indonesia. Jadi saya masuk langsung ke berita pertama ya, Nazira ya. Silakan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia ini mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan event musik internasional Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2023 yang akan menghadirkan deretan musisi jazz internasional dan lokal, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara dan Nusantara untuk berkunjung. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam siaran persnya mengatakan Jakarta International Java Jazz Festival 2023 ditargetkan dapat menarik penonton lintas generasi, sehingga diharapkan mampu mendorong upaya pencapaian target 8,5 juta wisatawan mancanegara dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara di tahun ini. Sandiaga Uno berharap event seperti ini bisa dijadikan momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2023 berlangsung 2 hingga 4 Juni 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Deretan musisi mulai dari Corey Wong, Max, Steven Sanchez, dan Chicago Experience featuring Denny Serafine dan Jazz Covey hingga Joy Alexander, Vina Panduwinata, Faris RM, Mus Muljono, Dedi Dukun, Jamie Aditya, dan lainnya siap mengisi 12 panggung selama 3 hari acara berlangsung. Sementara divisi program Java Jazz Production Nikita Dompas menjelaskan akan banyak suguhan menarik dalam ajang tersebut, termasuk beberapa suguhan spesial berupa kolaborasi antara musisi internasional dengan musisi lokal. Dan sekedar info nih ya, Nazira, gelaran Java Jazz Festival ini udah ke-18 kali digelar, bayangkan nih ya. Jadi memang ini salah satu event terbaik nih di Indonesia, apalagi bagi pencinta musik jazz tanah air, apalagi musik jazz dunia nih. Ya, jadi Dora pergi kah 2 hingga 4 Jun nanti? Itu dia ya. Harus cari tiketnya dulu nih ya. Harus dapat izin dulu ya dari produser saya nih. Okey, baiklah. Jadi kita nak teruskan lagi. Silakan rekan Nazira. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi, semuanya di Bernama Radio untuk anda. Okey, jadi Dora, kita nak mulakan juga dengan berita pertama dari Malaysia berkenaan dengan
T20 ataupun sebenarnya golongan berpendapatan tinggi lah, ya, itu singkatan T20. Jadi golongan ini T20 ini tidak akan menerima manfaat subsidi bagi penggunaan elektrik serta bantuan kewangan seperti haji, dan itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau juga berkata pangkalan data utama atau PADU akan digunakan untuk mengurus dan juga menyelaras penilaian agihan subsidi kepada golongan yang layak. Okey, ujarnya kerajaan tidak akan naikkan kadar elektrik dan melainkan untuk T20 sahaja yang akan dinafikan subsidi elektrik, manakala bantuan kewangan haji pula kepada B40 turut ditambah. Jadi bagi mereka yang T20, perbelanjaan sepenuhnya kos haji ni akan mereka tanggung sendiri kerana mereka adalah dalam kalangan yang mampu. Ya, dan tambahnya pengecualian subsidi itu adalah bagi melaksanakan pemberian subsidi yang lebih bersasar. Itu dia berita dari Malaysia, Dora. Ya, okey Nazira. Lalu kita akan masuk ke berita selanjutnya. Ya, silakan Dora. Dan ini berita mengenai olahraga nih, dan olahraga bulu tangkis di dunia ini wah peminatnya luar biasa nih Nazira nih. Saya juga salah satu fans olahraga bulu tangkis nih. Kalau di Malaysia apa ya bahasanya, tepok bulu ya? Bola tangkis tu macam bola apa ya? Badminton ya? Badminton. Badminton. Tiba-tiba saya mencari perkataan. Tak ingat. Dora pula yang boleh tolong saya. Okey. Ya, langsung saja dengan berita olahraga ini mengenai Indonesia Open. Jadi PBSI pastikan Indonesia Open diramaikan para pemain top dunia. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Muhammad Fadil Imran mengatakan turnamen Indonesia Open 2023 dipastikan ramai diikuti pebulu tangkis top karena adanya peraturan dari Federasi Badminton Dunia atau BWF yang mewajibkan kehadiran pemain papan atas. Menurut Fadil, regulasi tersebut mengharuskan pebulu tangkis yang berada pada peringkat top 15 nomor tunggal dan top 10 nomor ganda hadir pada turnamen dengan level BWF Super 1000 tersebut. Dalam konferensi pers virtual di Jakarta Selasa 23 Mei 2023, Fadil menjelaskan, berdasarkan regulasi dari BWF, pebulu tangkis top dunia yang absen di Indonesia Master Januari lalu dipastikan hadir di Indonesia Open kali ini. Persaingan juga dipastikan akan sangat seru sejak partai pembuka. Indonesia Open akan dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta pada 13 hingga 18 Juni dan menjadi salah satu dari 4 turnamen bulu tangkis internasional dengan seri tertinggi selain Malaysia Open, All England, dan China Open. Fadil menuturkan pada edisi kali ini Indonesia Open 2023 menawarkan total hadiah sebesar 1,3 juta dolar Amerika atau hampir mencapai 20 miliar rupiah. Dan di Malaysia juga sedang berlangsung ya Malaysia Master 2023 ya. Iya, betul. Nak tanya Dora suka bermain badminton ataupun bulu tangkis ni? Saya suka tapi tidak jago ya. Sama lah kita kan. Tapi boleh lah kan. Boleh lah sedikit ya. Bulu tangkis tu mungkin dia lari sedikit pergi tempat lain. Lagi kalau kedip tiup angin. Okey, apa lagi yang mungkin kita nak kongsi? Pastinya anda kena terus setia bersama kami dalam Voice of Nusantara. Hari ini kita bersama dengan Dora Pardede dari Voice of Indonesia untuk kita lanjutkan lagi berita seketika nanti. Jadi terus setia bersama kami. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi. Semuanya di Bernama Radio untuk anda. Ya, itu dia. Voice of Nusantara, kita nak teruskan lagi dengan berita dari Malaysia ya pula ya Dora. Ini bercakap tentang LZS ataupun Lembaga Zakat Selangor yang mencatat pencapaian bersejarah ya dengan prestasi agihan dan kutipan zakat yang tertinggi sejak penubuhannya selama lebih 25 tahun dan melepasi 1 bilion ringgit. Dan pengerusinya Tan Sri Syed Anwar Jamalullah berkata untuk agihan zakat ya bagi tahun berakhir 31 Disember 2023
2022, LZS mencatatkan jumlah sebanyak 1.05 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 13.8% ya, berbanding 922 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Jadi katanya agihan itu telah memberi manfaat kepada 350,000 individu asnaf dan berbagai organisasi di Selangor menerusi program pembangunan sosial, pendidikan, institusi agama, insan dan ekonomi serta bantuan khas melalui Zakat Selangor Peduli. Dan pertumbuhan signifikan itu sebenarnya disebabkan oleh penggunaan saluran pembayaran digital yang lebih tinggi, justru membolehkan pembayaran zakat ni dibuat dengan lebih mudah dan menggunakan kad debit atau kredit dengan peningkatan sebanyak 170%. Okey, dari tempoh 2021 hingga 2022. Jadi Tan Sri Said Anwar berkata, dengan kadar kemiskinan bandar yang semakin meningkat di Selangor, populasi golongan asnaf ini dijangka akan meningkat juga sebanyak 400,000 penerima menjelang 2025 dan sebanyak 1.5 bilion ringgit agihan zakat diperlukan. Dora, kita kan sekarang kalau nak buat apa-apa bayaran kan, kita boleh online saja, digital, kan? Tak payah nak pergi bank, nak beratur, nak berpanas atau bersesak, betul tak? Kalau Dora macam mana rasanya? Maknanya kemudahan secara dalam talian ini memudahkan kehidupan kita zaman sekarang, betul tak Dora? Betul sekali. Kalau sekarang tuh bisa ditransfer ya melalui bank atau ada barcode, scan barcode juga bisa. Dan juga informasi nih Nazira nih untuk kalau tadi Selangor ya, untuk kita Selangor, juga ada negeri Selangor. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri juga pembayaran zakat infak dan saudako ini juga mencapai 2,5 triliun rupiah. Ini melampaui target juga dari 1,6 triliun rupiah. Dan kita juga ada badan khusus ya untuk bagi penduduk Indonesia untuk mengirimkan zakatnya nih, ada ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas nih yang sudah diresmikan secara nasional. Jadi lebih terpercaya ya, dan juga secara administratif juga kita bisa jelas gitu pemasukannya dan juga dikirimkan ke siapa yang membutuhkan. Ya, kepada golongan sasar. Betul. Ya, dan kita lebih yakin sebenarnya ada badan yang menguruskan pembayaran ataupun pengagihan zakat itu. Baiklah, kita nak kembali untuk mendengar berita dari Indonesia pula. Silakan Dora. Terima kasih. Dan ini berita terakhir, ini mengenai KTT ke-18 AMS 2023, samakan pandangan pelaku industri penyiaran hadapi tantangan global. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan konferensi tingkat tinggi KTT ke-18 Media se-Asia Pasifik 2023 berperan penting dalam menyamakan pandangan antar pelaku industri penyiaran di Asia Pasifik, sehingga bisa mengantisipasi 3 tantangan global yang terjadi beberapa waktu ke depan. Saat membuka KTT Media se-Asia Pasifik 2023 di Hotel Hyatt Nusa Dua Bali, Selasa 23 Mei 2023, Ma'ruf Amin menyebut tantangan pertama berkaitan dengan pemulihan perekonomian negara-negara di Asia Pasifik pasca COVID-19 melanda. Peran media sangat sentral dalam membuat masyarakat di Asia Pasifik terpacu untuk bangkit kembali melakukan kegiatan produktif yang bermanfaat untuk memulihkan perekonomian. Tantangan kedua yang berkaitan dengan krisis global akibat perang yang kini tengah terjadi. Peran pelaku industri penyiaran Asia Pasifik harus mampu membuat masyarakat kembali percaya pada nilai-nilai positif yang membangkitkan optimisme masyarakat Asia Pasifik. Dengan demikian, masyarakat mampu menghadapi dampak dari tantangan krisis global. Ma'ruf Amin mengatakan yang ketiga adalah adanya tantangan yang berkaitan dengan memberikan literasi kepada masyarakat. Para pelaku industri penyiaran Asia Pasifik harus membentuk masyarakat sadar informasi agar masyarakat teredukasi dan mendapatkan informasi yang benar dari pelaku industri penyiaran. Ma'ruf Amin berharap dari KTT Media se-Asia Pasifik 2023, lembaga-lembaga penyiaran kawasan Asia Pasifik dapat memberikan rekomendasi yang konkret dalam mengantisipasi setiap tantangan yang tengah terjadi, sehingga dapat diimplementasikan secara nyata di negara pelaku industri penyiaran berasal. Dan ini temanya sesuai ya dengan berita dari Malaysia juga nih ya mengenai media nih. Betul tuh. Okey. Jadi saat pembukaan KTT Media itu ianya lebih fokus kepada untuk memulihkan ekonomi negara. Betul tak, Dora? Betul sekali. Dan dan bagaimana masyarakat mendapatkan literasi ya sehingga mencari berita dengan benar, tidak mencari berita hoax di media sosial.
Ya, saya kira begini, Dora, kebanyakan daripada kita ni dia macam rasa seronok nak kongsi berita dengan cepat walaupun mereka ni tidak bertauliah ataupun tidak ada sijil kewartawanan yang sebenar kan. Dia macam tak apa, aku nak jadi orang pertama kan. Tapi itulah yang bahayanya media sosial ni, sebab dia terlalu cepat. Jadi kita tak kalau kita tak tapis dulu, kita tak rujuk dulu sumber yang betul, ia mungkin tersebar berita yang palsu. Okey, bercakap tentang media ni, kita tinggal 3 hari lagi sebenarnya, Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 yang akan diadakan bagi menjadi platform ya, membincangkan sejauh mana industri media konvensional masih lagi relevan di sebalik ledakan media sosial yang membolehkan maklumat diakses dengan pelbagai saluran. Macam-macam Dora kan. Kita tekan klik sini, keluar info ni, jadi banyak sangat. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Roslan Arifin berkata masyarakat pada masa kini lebih gemar untuk mempercayai maklumat, terutamanya berita-berita palsu yang diperoleh daripada media sosial berbanding mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Jadi beliau berkata satu forum membabitkan kira-kira 150 pengamal media tempatan serta negara ASEAN yang mempunyai latar belakang berbeza akan berbincang bagaimana hendak menempuh cabaran pada masa akan datang. Okey, sambutan Hawana 2023 yang bakal diadakan di Meru Ipoh Perak dari 27 hingga 29 Mei akan mengangkat tema media bebas tunjang demokrasi. Okey, untuk memberi penekanan semula terhadap isu kebebasan media dalam menjalankan tugas mereka. Apa pandangan Dora? Ya, sekarang ini dengan adanya media sosial, dengan adanya macam-macam untuk kita dapatkan maklumat kan. Kadang-kadang maklumat tu dia yang sensasi, yang tular itu, yang viral itu, yang tu yang ramai orang suka share dan percaya. Apa pandangan Dora pula? Ya, kalau gitu kita harus hati-hati ya. Kita harus saring dulu segala informasi yang kita peroleh nih. Tidak boleh ditelan bulat-bulat ya. Harus cari sumber-sumber yang terpercaya. Nih salah satunya mungkin bisa dengerin ya, RRI Voice of Indonesia dan Bernama Radio nih, untuk informasi-informasi yang akurat dan aktual tentunya ya. Pastinya. Jadi Dora, sebagai wakil dari Voice of Indonesia, RRI, yang mana bercakap tentang media itu sendiri, peranan RRI untuk membetulkan berita palsu itu bagaimana Dora? Tentunya kita harus cari dari sumber pertama nih. Jadi memang Voice of Indonesia selalu mencari dari sumber pertama, dan tentunya tidak akan mengambil berita yang sembarangan ya. Harus diklarifikasi, check and recheck, double check kalau perlu ya, triple check kalau memang itu berita yang harus benar-benar akurat. Dan kalau Bernama Radio sendiri seperti apa untuk penyaringan beritanya sendiri? Oh, kalau sumber tu kena sumber yang sahih. Kalau sumber tu macam kita tengok mereka kongsi sesuatu di jalanan misalnya kan, mereka tak ada maklumat yang betul atau sahih atau tepat. Jadi kita kena rujuk kepada sumber yang betul, media-media yang memang mewakili semua media di Malaysia. Sebab sekarang ini ramai orang jadi wartawan. Wartawan tak bertauliah. Wartawan yang suka share sesuatu, dia nak jadi orang pertama, macam wow, dia dapat gambar ni, video ni, tapi berita tu tak tepat. Dia sendiri pun tak tahu nak kongsi apa yang tepat. Dia mungkin boleh dapat video je tapi dia tak kenal pun. Contohnya berlaku kejadian kemalangan dan sebagainya. Dia cuma boleh sediakan video tapi dia tak tahu siapa yang kemalangan tu dan apa yang berlaku sebenarnya. Betul tak, Dora? Betul sekali. Saat ini memang orang-orang atau masyarakat ingin cepat jadi viral ya. Nomor satu yang jadi viral dan jadi populer gitu ya. Padahal belum tentu sahih ya, belum tentu akurat begitu informasinya. Dia nak dapat likes yang banyak, betul sekali. Dan dia nak macam Dora kata tadi, nak popular. Tapi sebenarnya biarlah popular tu yang betul ya, bukan popular murahan. Gitu. Jangan jadi murahan ya. Okey Dora, nampaknya kita sudah hampir ke penghujungnya. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami, pendengar Bernama Radio, juga pendengar dari Indonesia, Voice of Indonesia, bersama dengan Dora Pardede untuk persembahan kita pada hari ini. Mungkin kita akan jumpa lagi nanti. Silakan Dora.
Ya, terima kasih Nazira dan terima kasih para pendengar Voice of Indonesia dan juga pendengar radio bernama. Kami undur diri, tunggu kami di Voice of Nusantara Rabu depan dan aku mau saya tutup dengan pantun ya. Ikan hiu di sarang beo, I love you, sarangeo. Para pendengar kami. Satu lagi aku belum. Okey, satu lagi. Satu lagi juga lah. Ikan hiu beli es puter. Thank you, see you later. Okey, saya nak pantun jugalah. Saya nak tambah lah skrip ni. Penerbit jangan marah ya. Saya nak tambah. Pen merah, pen biru, you marah, I love you. Terima kasih rekan Nazira. See you, sampai jumpa kembali. Terus setia bersama kami di Bernama Radio untuk anda. Rancangan Voice of Nusantara itu tadi merupakan program kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia. Dengarkan Voice of Nusantara setiap hari Rabu pukul 11.30 pagi waktu Malaysia dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Bernama Radio untuk anda.